Masuk. Udah masuk. Tuh, udah keluar. Udah masuk. Dia teh korban pemerkosaan yang dibuang ke sini teh. Tadi Teteh katanya minta disempurnakannya sama siapa? Sama saya apa sama Teh Amel? Oh, ke Immanuel, iya, sok. Immanuel ya. Mulai sekarang Teteh maafkan orang yang bersalah kepada Teteh, orang yang sudah membuat Teteh berakhir seperti ini. Biar Tuhan yang membalas. Teteh berserah diri kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan Teteh, Tuhan sendiri yang akan mengantarkan jiwa Teteh, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan jiwa Teteh. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu lokasi di rumah warga di Pasir Cabe, dan baru saja kita sebetulnya berniat untuk konten di kuburan ya Teh ya. Cuman karena kondisi cuaca tidak memungkinkan, dan baru saja tadi ada interaksi dari sosok kuntilanak yang menghuni daerah ini dan minta untuk disempurnakan, dan sesaat lagi kita akan melakukan mediumisasi dengan sosok kuntilanak tersebut. Sebetulnya mengapa dia ada di tempat ini, dan kita akan mencari tahu kenapa. Apakah dia dulunya adalah jiwa manusia ataupun mungkin murni jiwa iblis. Dan buat kalian yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Bro, masuk. Udah masuk. Tuh, udah keluar. Udah masuk. Bawa langsung ke dia. Jadi sahabat Huru Hara, ini kita memang ada di rumah warga ya, dan mohon maaf kalau tempatnya berantakan. Ternyata sosok kuntilanaknya sudah lebih dulu masuk sebelum kita melakukan mediumisasi ya. Tanpa ada penarikan dia sudah masuk. Teteh yang barusan tadi nampakin ke saya bukan ya? Tadi yang di pojok situ ya? Kenapa Teteh minta nampakin ke saya, ada apa Teh? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan Teh? Apa? Bisa bicara? Yang disempurnakan. Namanya siapa ya? Sok. Namina saha mun yang disempurnakan kedah terang namina. Saha? Saha namina. Bentar, aku mau cari tahu dulu namanya. Teteh ngobrol dulu aja. Ya. Kalau di sini nama panggilannya banyak. Sok. Kunaon diganu sedih? Kunaon? Sedihnya? Kakalayangan wae. Teu acan aya nu nyampurnakeun nya. Di keluarga ge teu aya nya. Asli ti mana ti dia sanes? Asli ti Pasir Cabe? Teteh asli di Pasir Cabe. Asli ti dia. Teteh namanya Dewi bukan? Dewi ya? Dewi. Teteh namanya Dewi kan? Dewi ya? Dewi Nama aslinya sanes. Dewi sanes. Iya betul. Asli di mana Teteh? Asli orang Subang. Anu kacanak paling di Cigadung ieu. Nya. Oh, Meninggalnya kenapa ya? Oh, anu di perkosa kayaknya korban pemerkosaannya. Ya. Anu dibuang di daerah aduh eta kenaon? KPK ditu. Nya sanes. Nya, iya. Dia teh korban pemerkosaan yang dibuang ke sini teh.
Nya. Nya Teh Dewi. Muhun. Nya teteh teh saterang abdi mah ti payun teh teteh dibuang cenah kawalungan ya anu jalur anu ka dieu. Teteh teh ieuna korban pemerkosaannya. Nu daerah dibuang di Bonjok ka ditu teh kapek nya jembatan itu nyatanya jembatan kapeknya lain kapek non eta ya kapek non jembatan non padi sentra nyatanya nya teteh anu dibuang di jembatannya ini seta. Oke, teteh mau minta disempurnakan kan ya teh? Tapi karena jiwa teteh kelihatannya kotor, terus didompleng sama iblis, dimanfaatkan oleh iblis. Teteh mau tidak memaafkan atau mengampuni orang yang sudah berbuat jahat ke teteh? Mau ya? Mau memaafkan? Ya, biar teteh sempurna ya. Diikhlaskan mau ya. Kalau teteh nggak mau memaafkan, nanti teteh akan selamanya jadi seperti ini. Ya. Mau sempurna kan? Mau Maafkan sempurna, ya. teteh ikhlasin ya. Ya. Betul. Ikhlaskan. Ikhlas ya, mau ikhlas. Diampuni orang yang sudah melakukan perbuatan jahat kepada teteh ya. Biar nanti Tuhan yang balas saja ya. Tidak usah teteh yang membalas. Teteh tidak usah menghantui. Yang penting sekarang teteh ditempatkan di tempat yang layak oleh Tuhan. Tadi teteh katanya minta disempurnakannya sama siapa? Sama saya apa sama Teh Amel? Jok mau sama siapa? Sama siapa? Ditunjuk. Apa sama saya sama Teh Amel juga? Silakan ditunjuk. Mau sama siapa? Tadi soalnya nyantolnya ke siapa? Mau ke siapa? Oh, ke Immanuel. Iya, sok. Immanuel ya. Mungkin kayaknya ini ada itu sama Teh Amel. Iya. Enggak apa-apa, sok Immanuel. Langsung didoain aja ya. Ya, langsung doain aja. Dewi nih ya. Teteh dengarkan apa yang saya bilang ya Teh ya. Mulai sekarang Teteh maafkan orang yang bersalah kepada Teteh, orang yang sudah membuat Teteh berakhir seperti ini. Biar Tuhan yang membalas. Teteh berserah diri kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan Teteh, Tuhan sendiri yang akan mengantarkan jiwa Teteh, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan jiwa Teteh. Dengarkan doa saya ya Teh. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Engkau teramat sangat baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ampunilah segala salah dan juga dosa yang ada di dalam diri jiwa ini Bapa. Apapun yang telah dia perbuat Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mengantarkan jiwa ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya ke dalam tangan penghakiman-Mu Bapa. Untuk iblis ataupun jiwa roh jahat yang memanfaatkan jiwa perempuan ini Tuhan, kami serahkan juga dia hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang berhak untuk menghakiminya Tuhan, hanya Engkau yang berhak untuk menghukumnya Bapa. Bersihkanlah jiwa perempuan ini Tuhan dari segala godaan daripada iblis dan juga setan Tuhan, sehingga dia menjadi jiwa yang murni kembali Tuhan, menjadi jiwa yang bersih kembali Tuhan. Aku hancurkan, aku patahkan segala kuasa gelap yang ada di dalam jiwa ini Bapa, sehingga dia sampai ke dalam tangan-Mu dalam keadaan bersih, murni, seperti baru kembali Tuhan. Engkau yang memperbarui hatinya Tuhan, jadikan dia sebagai bejana yang baru Bapa, yang Engkau kasihi Tuhan. Engkau mengasihi setiap apapun yang ada di dalam dirinya Bapa. Ampuni segala salah dan juga dosanya Tuhan. Mulai dari hari ini Tuhan, tiada lagi kesakitan, tiada lagi rasa sakit yang diderita olehnya Tuhan. Yang ada adalah damai, sukacita dan juga sejahtera di dalam setiap jiwanya, di dalam setiap relung-relung jiwa yang ada di dalam diri wanita ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Tidak. Ini
putihnya. Cai, jangan kali Cai. Jadi tadi emang nempel terus. Tadi teh meh kahandapnya ke milu. Tadi emang iya pas si aku kan tadi yang lain lagi pada ngobrol di depan. Aku sendirian di sini. Jadi si perempuan ini tuh ada terus di belakang aku. Jadi kayak aku dengar suara ketawanya, suara nangisnya. Terus tadi Ko Fandi tuh bilang katanya dia minta disempurnakan oleh Immanuel. Gitu mungkin ada hubungannya ataupun mungkin entah ke keyakinan ataupun kepercayaannya, mungkin dia Kristiani juga, aku nggak tahu kayaknya, ya. Iya, kayaknya Sepertinya dia seperti itu. kayaknya yang Teh Amel lihat ya, kayaknya dia Kristiani juga, kayak Iya. seperti kan Noel. Jadi dan mungkin sekarang Teh untuk jiwanya tadi setelah mungkin aku coba untuk doakan, untuk sempurnakan, untuk mungkin meminta supaya jiwanya dia tidak lagi didompleng oleh iblis, itu sekarang seperti apa dari penglihatan Teteh? Tapi kalau menurut saya ya tadi waktu Kanal udah berlanjut ke dia sebelum itu dia udah merasa senang ya. Kayaknya dia udah sempurna. Dia udah lepas. Udah pokoknya mah udah enak gitu ya. Bisa udah bebas. Itu wanita itu kenapa ya pengen diituin sama Kanal? Karena sama agamanya kayak Kanal. Seiman ya. Seiman. Satu iman. Jadi mungkin dia minta untuk diantar. Sebetulnya kalau mungkin dari keyakinan umat Kristiani mungkin kalau jiwa orang yang sudah meninggal itu akan langsung kembali ke Tuhan. Iya. Mungkin karena dia memiliki masa lalu ataupun ketika kejadian meninggalnya dia mungkin jiwanya belum ikhlas, jiwanya kotor sehingga mungkin jiwanya dimanfaatkan oleh sosok iblis ya teman-teman. Jadi mungkin dia memiliki free will untuk mungkin memilih menjadi sosok jahat. Tujuannya kalau dari yang aku lihat mungkin tujuannya untuk mengejar si pelaku yang sudah mengakhiri hidupnya karena dia memiliki dendam, tapi ternyata justru dia malah dimanfaatkan oleh sosok iblis gitu. Jadi akhirnya tujuan dia untuk membalaskan dendam itu tidak tercapai karena sebetulnya dia tahu bahwa kasih itu bukanlah dendam gitu. Jadi kasih yang Tuhan kasih untuk dia, untuk sosok kuntilanak ini tuh bukan untuk dendam gitu seharusnya. Sehingga ketika dia memiliki kepahitan yang amat sangat di dalam tubuhnya itu dimanfaatkan oleh sosok iblis, dan sosok iblis itu sebetulnya menjanjikan untuk memberikan dia kuasa untuk menghabisi orang yang sebelumnya jahat kepada dia dari penglihatan yang aku lihat ya. Cuman memang itu gagal. Gitu, gagal karena itu adalah tipuan daripada si iblis itu. Jadi sehingga akhirnya dia terperangkap, jiwanya terkunci dengan segala kebencian yang dia miliki. Terus kemudian ketika saya datang kemari dan mungkin kami saling ini ya connect gitu ya. Dia mungkin melihat saya, oh ini seiman dengan saya minta untuk diantarkan mungkin kepada Tuhan, dan puji Tuhan saya bisa melayani secara pribadi untuk Tuhan juga untuk mengantarkan jiwa itu sehingga jiwa itu mungkin sekarang terlihatnya sudah aman, sudah tenang dan mudah-mudahan sudah kembali benar-benar kembali dan ada di dalam sorga bersama Bapa gitu. Dan apalagi mungkin ada yang mau disampaikan Teh? Ya mudah-mudahan untuk Dewi ya, semoga dia tenang ya dan ditempatkan yang baik aja ya. Udah begitu aja. Oke, sahabat Huruhara, tadi kita sudah berhasil untuk mediumisasi dengan sosok kuntilanak yang ketika tadi sempat ditanya namanya dia sudah tidak ingat karena kejadiannya sudah lama. Aku sempat mencari tahu melalui kebatinan siapa namanya, dan namanya itu ternyata Dewi gitu, dan dia ketika disebutkan Teteh namanya Dewi ternyata betul. Dan kenapa dia ada di tempat ini karena dia terperangkap oleh dendamnya karena dulu ketika dia meninggal sebetulnya dia jiwanya jiwa manusia ya Teh. Karena mungkin karena dia memiliki dendam yang teramat sangat kepada pelaku yang sudah memperkosanya, yang sudah membunuhnya, sehingga dia ditempeli oleh iblis dan dia menjadi sosok yang jahat. Mungkin tujuannya untuk membalaskan dendam tetapi tidak berhasil. Jadi intinya dia ditipu oleh sosok iblis, dijanjikan, diiming-iming kalau dia mau jadi kuntilanak nanti dia bisa
membunuh ataupun bisa membalaskan dendam, tapi ternyata tidak bisa, dan yang ada hanya dia terperangkap di tempat ini dan juga mungkin mengganggu orang yang ada di sini. Tadi sempat nangis juga, sempat ketawa juga, tapi puji Tuhannya tadi kita sempat disempurnakan. Hanya saja mungkin bahasanya bukan disempurnakan ya, karena kebetulan untuk Dewi ini dia keyakinannya Kristiani ternyata. Jadi tadi ketika disuruh memilih siapa orang yang ingin menyempurnakan ataupun mengantarkan jiwanya kepada Tuhan, dia memilih tolong Immanuel yang mengantarkan jiwanya, dan puji Tuhannya ketika diantarkan sosoknya sudah tenang sekarang. Dan seperti biasa nih, hujan-hujan seperti ini kita ditemani lagi sama para warga Pasir Cabe nih. Pokoknya jangan sampai kabur nih kalau sampai aku mau wawancara. Siapa kira-kira yang diwawancara? Uli. Bukan. Siapa nih? Lisna nggak apa-apa Lisna. Yang mau aku wawancara. Lisna aja Lisna. Ini ya, teteh-teteh yang ini. Yang dari tadi sebenarnya udah aku incer untuk aku tanya-tanya. Teteh, tahu tim Huru Hara Horor dari mana? Dari bibi aku sendiri. Apa katanya? Nanti tonton ya, cenak tim Huru Hara. Jangan lupa share ke teman-teman gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Video mana yang paling teteh suka di YouTube-nya Huru Hara Horor? Yang mana? Yang di Pasir Cabe, yang itu pocong ngacleng. Emang ada? Ada. Saya lihat Oh, dari TikTok. Yang waktu di Tapi makam. itu videonya karena belum tayang, tapi ketika ini video ditayangkan pasti videonya sudah tayang ya. Dan siapa lagi nih yang mau diwawancara? Nih, pokoknya harus ini, soalnya rakyatnya banyak. Lisna. Jadi durasinya belum cukup untuk wawancara, guys. Lisna dulu. Harusnya kita syuting di kuburan ini. Jadi karena durasinya pendek, kita lebih baik kita wawancara dulu dengan teteh yang satu ini. Aku udah tahu namanya Teh Lisna, ini putrinya Mamah Amel. Tim supranaturalnya Huru Hara Horor nih. Gak usah ditanya tahu dari mana ya, pasti udah tahu dari emaknya kan. Dari mana? Gini aja, video yang paling disukain video yang mana di YouTube? Hampir setiap video saya suka. Oke. Yang paling up. Yang, Yang paling up sama di Pasir Cabe karena ini lembur kuring. Gak boleh gitu dong, harusnya mah harus sportif, harus netral, jangan karena Nah. Pasir Cabe. Pokoknya yang mana aja emang suka. Yang mana Bagus aja sih. suka, bagus. Enggak, tadi kan udah ibu-ibunya, sekarang bapak-bapaknya lagi nih. Nah, Bapak-bapaknya. Sama Teh Amel sekarang. Mic-nya dicopot. Samperinnya sama Teh Ya. Amel. Kalau disamperinnya sama aku pasti kabur. Iya. Ke sini aja ya. Oke. Ke sini aja. Kita tanya ke kakak saya dulu ya. Ya cicing sok. Karena ini sudah. Kita nanya siapa ya? Ini wae, ini. Ponakan saya aja ya. Enggak mau. Yang cowok. Sini, Aji. Oh udah, suami Uli aja sini. Karena udah ini ya, pemirsa kita Pak Yudin aja ya. Sebagai ini ya Pak Yudin. Tolong pegang karena malu semua ya. Buat Pak Yudin ya, kalau di Huru Hara kan banyak misteri-misteri ya. Iya, Kalau menurut Pak Yudin yang paling disukai itu yang mana? Ada apa yang ada sekelebatan kuda kencana. oh, berarti di sini juga ya? Iya, Iya. makam. Selain dari makam Pasir Cabe, yang mana lagi yang disukai? Yang di rumahnya Bu Titin. Oh iya ya. Yang di rumah Bu Titin aja. Ya, Pak, ya? Iya, itu terlalu serem. Ini ya, yang pemirsa ini yang selalu setia loh ya. Di TikToknya, di YouTubernya dia sangat setia sekali ya. Bahkan dia sampai masakin buat Huru Hara Horor ya. Makasih banyak, guys. Ya, kita tanya ya. Thais, apa misteri-misteri yang paling disukai yang mana? Yang paling disukai ya udah jelas Asaprong ya gitu. Misterinya bukan asap. Oh misterinya ya. Misterinya berarti yang kemarin ada apa sih? Yang waktu hari apa ya, hari Yang di jembatan layang. bukan yang di sini, yang di kuburan sini, yang di Lengkong. Enggak, yang ada yang padungnya apa sih? Yang padungnya gerak-gerak itu sama apa? Pohon-pohon itu.
itu yang paling suka ya ini juga gitu. Terus yang lainnya selain dari Pasir Cabe, Yang dari mana lagi? yang YouTube-nya yang itu tuh, yang di Cipali itu ya kemarin tuh. Senang banget itu, kayaknya seru banget itu. Sama yang kemarin itu waktu malam Selasa ya, waktu di sini ya. Kemarin. Ini lihat saya jatuh ya. Iya. Iya, senangnya lihatnya Om itu sampai jatuh saking itunya kali, sasahnya kali. Ya, kalau misalnya ini sudah selesai ya, Teteh mau mendoakan untuk huru-hara apa? Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sukses. Pokoknya bisa lebih wow gitulah. Terima kasih ya buat Teh Iis yang udah mendoakan huru-hara horor ya. Sama aja. Masih juga butuh masakannya tinggi. Iya. Oke. Saya mau tanya dulu ya sama saya tolong ya. Ini ya. Ini Teh, ini anak saya ya. Ini anak saya juga ini Teh Gemrot ya. Teh Gemrot ini anak pulung saya ya. Coba saya mau nanya, selain dari Pasir Cabe ya, yang disukai itu misteri mana? Jangan Pasir Cabe aja, yang paling serem. Lengkong. Yang si Hilmi ada kepala buntung, kunti buntung. Itu kalau host yang paling disukai Teh Uli siapa? Semuanya juga suka, pada baik. Ya. Oh, kalau udah baik, kenapa Teh Uli nggak ngasih makanan di sini? Belum. Ngode. Terus mau ke Teh Uli minta doanya ya. Teh Uli mau mengucapkan apa buat huru-hara horor? Bismillah, semoga huru-hara horor semakin ke depan, makin membaik, followernya banyak, semakin sukses. Semoga berselanjutnya dapat jodoh. Udah, terima kasih ya buat Teh Uli ya. Anak-anaknya nggak pada ditanya. Anak-anak kenapa suka sama huru-hara horor? Tuh, nya item mau ditanya kalah labur. Halo Om. Oh, bentar, ini gimana Om? Oke. Halo para. Gimana menurut kata ini? Ya ini nih suka nonton ya. Yang suka nonton yang mana nih yang suka nonton nih? Oh, ini ya. Gimana? Dede. Oke sahabat huru-hara, itulah tadi video kita pada malam hari ini di Desa Pasir Cabe, Pagaden Subang. Dan seperti yang kalian lihat tadi betapa hangatnya warga-warga di sini menyambut tim huru-hara horor. Kami sangat mengucapkan terima kasih untuk para warga Pasir Cabe, tetap setia untuk menonton huru-hara horor. Melambaikan tangan ya. Oke, karena ketika kita datang ke sini sambutannya selalu luar biasa dan mereka itu penonton setia huru-hara horor. Dan walaupun hujan, karena tadi kita niatnya untuk mediumisasi sosok pocong ya di kuburan, karena mungkin kondisi dan juga medannya tidak memungkinkan untuk kita melakukan mediumisasi, jadi itu nanti kita skip, tapi nanti tetap akan kita lakukan syuting juga karena banyak sekali jin-jin korin ataupun jiwa-jiwa yang masih belum kita sempurnakan, dan itu merupakan tugas daripada tim huru-hara horor di channel YouTube ini. Dan sekian video kita pada malam hari ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel Huru-Hara Horor. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok, dan juga Facebooknya Huru-Hara Horor. Aku Immanuel, Teh Amel, Teh Lisna, dan Teh Uli undur diri. See you in the next video. Dadah. Bye. Bye.